kalau Jenderal Hugeng itu terkenal dengan kejujurannya, kalau Jenderal Sutanto itu adalah polisi yang berani memberantas judi. Kenapa dia berani? Karena dia mungkin tidak ada punya utang budi. Saya ingat, saya interview salah satu bandar judi di Jakarta. Pak, kita ini gulung tikar pada saat Jenderal Sutanto. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan saya ya, Muhammad Ilyas. Saya saat ini sedang bersama dengan Dr. Abdul Haris Fakihipon. Ya. Selamat datang di Selamat channel datang. kita, Pak. Ya. Nah, ini sebagai doktor di Universitas Negeri Jakarta dan kemarin menulis sejarah Polri ini. Ya. Sejarah Polri dan Citra Polisi di Indonesia selepas reformasi. Ini menarik, Pak. Ya. Buku ini kemudian kita kaitkan dengan kondisi akhir-akhir ini yang cukup ya menggemaskan gitu ya. Ya. Kita di Indonesia dipertontonkan dengan kasus banyaknya judi online. Ya. Dan yang sangat miris, aktor-aktornya sebagian menyeret para penegak hukum, polisi, TNI. Teranyar misalnya kasus bagaimana seorang poluan bisa membakar suaminya yang juga seorang polisi gara-gara judi online. Ada juga TNI terlilit hutang sampai berani membunuh. Kemudian ada juga anggota Densus 88 polisi melakukan perampokan bahkan pembunuhan terhadap supir taksi konon karena juga ada kasus atau terlilit kasus judi online. Nah, ini ada apa sebenarnya dengan aparat kita, dengan negara kita, Pak? Oke, yang pertama kami sebagai bagian dari masyarakat ikut prihatin ya terhadap sorotan media, sorotan masyarakat terhadap citra polisi akhir-akhir ini. Kita lihat kehadiran polisi itu kan sebagai bentuk implementasi respon terhadap amanah konstitusi melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Bagaimana cara melindungi seluruh tumpah darah Indonesia? Maka negara ini harus punya aparat penegak hukum. Ya, salah satu aparat penegak hukum adalah kepolisian. Ya. Masyarakat berharap bahwa kepolisian harus memberikan jaminan kenyamanan kepada semua warga negara. Kita lihat ya, judi online ini menarik ya kalau kita bicara perspektif judi online. Boleh saya bicara ke belakang ya tentang perjudian di Indonesia. Selepas Indonesia merdeka, masyarakat kita mengalami ya berbagai keterpurukan ekonomi. Problem sosial banyak di situ, permasalahan sosial banyak menimpa masyarakat Indonesia. Maka lahirnya ada namanya Yayasan Rehabilitasi Sosial 1960. Yayasan Rehabilitasi Sosial ini salah satunya dia melakukan penggalangan dana lewat cara-cara yang kita sebut saat ini adalah judi. Dalam perkembangannya 1960 ya 60-an. Dalam perkembangannya bahwa Pak Karno melihat bahwa perjudian ini ternyata membahayakan mental masyarakat. Banyak kasus-kasus pembunuhan, kasus-kasus kriminalitas yang muncul akibat perjudian ini, kasus-kasus sosial yang dialami oleh masyarakat itu karena disebabkan oleh judi. Kemudian pelarangan judi ini dan dikatakan ini bagian dari subversi. Anda bayangkan pada saat itu Soekarno mengatakan judi itu subversi, maka itu dilarang. Ya. Pada era Ali Sadikin menjadi gubernur, judi kan dilegalkan. Anda lihat judi dilegalkan, pendapatan pemerintah DKI pada saat itu naik berkali lipat akibat judi. Data yang kami dapat dari berbagai media itu 220 miliar ya keuntungan yang didapat dari hasil melegalkan judi ini. Dan itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang ada di Jakarta. Ali Sadikin sempat mengatakan, kalau Anda mengatakan, ulama mengatakan judi haram, jangan jalan di wilayah
Jakarta, karena jalan yang ada di Jakarta, berbagai infrastruktur yang ada di Jakarta dibangun dari hasil judi. Ya. Jadi ada yang menikmati judi. Ada yang menikmati judi, tapi pada saat itu judi dibangun untuk kepentingan publik, sosial. Ya, kepentingan sosial. Ya. Kemudian setelah Pak Ali Sadikin selesai masa jabatan, kemudian oleh gubernur berikutnya judi ini dilarang. Ya. Saya mau katakan di sini bahwa perkembangan judi online ini menarik pada saat kita mengalami revolusi di bidang revolusi dalam bidang teknologi, di mana digital menjadi suatu kebutuhan dan sesuatu yang tidak bisa terlepaskan dari kehidupan masyarakat. Termasuk dampak-dampak dari digitalisasi. Bukan hanya kita dapatkan adalah dampak positif, tapi digitalisasi ini dampak negatif yang kita dapatkan saat ini adalah bagaimana maraknya judi online. Dan judi online ini pemerintah mengalami kesulitan karena dia masuk dalam transnational crime, ya, kejahatan lintas negara yang melibatkan berbagai negara, ya. Sehingga sekarang kan muncul wacana pakai Interpol gitu. Pakai Interpol, ya. Jadi kita lihat transnational crime karena operator judi bandarnya nggak ada di Indonesia, ada di luar negeri yang negaranya membenarkan atau melegalkan judi itu. Iya. Nah, berarti kalau begitu ada pembiaran atau seperti apa faktanya? Saya pikir bahwa saya positif, ya, bahwa pemerintah tetap punya ketegasan bahwa judi itu kan sesuatu yang haram atau yang bertentangan atau tidak dibenarkan secara hukum pidana. Tetapi bagaimana aparat hukum ini bisa menindak pelaku-pelaku judi, ya, terutama judi online seperti ini. Kenapa begitu? Saya katakan tidak semua polisi, ya, konotasi citranya negatif. Ya. Kita oknum gitu Pak, ya, tepatnya, ya. Bisa aja oknum, bisa aja mereka terorganisir, ya, dalam kelompok-kelompok tertentu. Saya beri contoh misalnya, pada saat Pak SBY menjadi presiden, diangkatlah Kapolri Jenderal Sutanto yang punya ketegasan dalam pemberantasan judi. Saya melakukan interview wawancara kepada para pelaku judi di lapangan, ternyata praktek-praktek perjudian ini mulai gulung tikar atau bisa dikatakan tutup. Pada saat Jenderal Sutanto menjabat Kapolri, itu diberantas habis. Tetapi kita lihat apakah setelah Sutanto ini punya keberanian nggak untuk mengikuti jejak yang dilakukan oleh Jenderal Sutanto. Dan pada kesempatan ini saya bisa katakan bahwa kalau Jenderal Hugeng itu terkenal dengan kejujurannya, kalau Jenderal Sutanto itu adalah polisi yang berani memberantas judi. Kenapa dia berani? Karena dia mungkin tidak ada punya utang budi sama bandar-bandar judi ini. Bisa dibilang melawan arus nggak Pak? Bisa melawan arus. Maka itu Anda lihat bahwa setiap dia menempati posisi Kapolda nggak bertahan begitu lama posisinya. Ya. Berarti kalau begitu ada anggapan miring. Ketika sekarang disebut bahwa kalau ada polisi yang terlibat, otomatis aktor-aktor di situ bukan hanya 1-2 orang, dan bahkan dalam tanda kutip ada barangkali oknum polisi yang sengaja melindungi. Benar nggak kira-kira? Ini keterlibatan polisi ini kan dia dalam dua bentuk. Ada dia mungkin saja secara personal ikut dalam judi online, ya, ikut taruhan maksudnya. Atau ikut menikmati. Atau misalnya secara personal, ya, ini saya bicara secara individu, mungkin saja dia ikut juga membackingi, ya, para bandar-bandar judi, ikut melindungi, ya, itu maksudnya. Tetapi kita sekali lagi prasangka baik, ya, kepada polisi, bahwa saya masih optimis, masih banyak polisi jujur di negeri ini yang punya ketegasan dan tidak mau berkompromi dengan para bandar-bandar judi. Tapi mereka ini kan bergantung pada pimpinan, bergantung pada Kapolri, bergantung pada Presiden. Berani nggak yang di atas gitu? Menko Polhukam. Iya, Menko Polhukam. Saya ingat, saya interview salah satu bandar judi di Jakarta. Pak, kita ini
gulung tikar pada saat Jenderal Sutanto. Saya ke Medan misalnya. Itu pengakuan langsung, Pak? Pengakuan langsung. Saya di Medan misalnya, ya begitu kuat jaringan bandar judinya, ya. Tetapi mereka nggak berkutik pada saat Jenderal Sutanto waktu itu bintang 2 menjabat Kapolda di sana. Begitu juga waktu beliau menjabat Kapolda di Jawa Timur. Ya. Sekali lagi, berani dan tidaknya polisi pada tingkat bawah tergantung pada level pimpinan. Bintang 4 berani nggak beliau? Kekhawatiran kita, mereka takutnya tegas di depan layar, tapi di balik layar, artinya di depan layar TV, televisi, depan wartawan mereka tegas, kita akan berantas ini, kita akan tutup sekian ribu situs misalnya. Faktanya di belakang layar, mohon maaf nih, ini baru kekhawatiran. Nah, di belakang layar ternyata nggak bertindak karena yang terlibat adalah oknum-oknum atau bahkan ada segelintir oknum, bahkan jenderal misalnya ikut menikmati keuntungannya misalnya. Kita lihat transnational crime berupa misalnya penjualan senjata api, kemudian narkoba, misalnya perjudian. Ini kan sulit diatasi. Sulit diatasi kenapa? Karena ada keuntungan yang didapat. Ya, dan mereka berani menyogok aparat penegak hukum. Itu kalau luar negeri ya, saya nggak tahu di Indonesia seperti apa. Gitu, ya. Jadi jangan sampai para bandar bisa berani melakukan itu seperti apa yang mereka lakukan yang kita biasa nonton dan baca di berbagai pemberitaan di luar negeri kan. Mereka berani menyogok aparat penegak hukum, mereka bisa mengendalikan para politisi, ya, dengan uang-uang haram seperti ini. Ini kan berbahaya juga. Iya, Pak, ya. Iya, pencucian uang ini berbahaya juga. Dan tentu itu akan merusak citra mereka sendiri sebagai penegak hukum, citra saya pikir itu ya. Polisi, TNI gitu. Terakhir, Pak, berkaitan dengan buku Bapak ini tentang sejarah Polri dan citra polisi di Indonesia pasca reformasi. Berkaitan dengan judi online ini, kira-kira citra seperti apa yang harus ditunjukkan Polri untuk mengembalikan? Jadi gini, buku ini saya tulis karena kita lihat semangat reformasi 1998, orang ingin mendudukan polisi Indonesia adalah polisi sipil yang kuat dalam aspek penegakan hukum. Polisi yang nggak bisa diintervensi oleh kekuatan manapun. Anda lihat sebelum reformasi, polisi berada di bayang-bayang ABRI. Jadi orang berharap bahwa reformasi, agenda-agenda besar reformasi, termasuk penegakan hukum, nggak bisa terlaksana kalau polisinya nggak punya kemampuan dan kekuatan dalam penegakan hukum. Maka polisi harus menjadi lembaga negara yang independen. Maka Anda lihat undang-undang kepolisian, polisi berada di bawah presiden. Ya, tetapi kita lihat hasil ya, 26 tahun reformasi saat ini. Anda lihat, Anda bisa nilai sendiri bagaimana apakah polisi sudah bisa menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum. Dan saya tegaskan dalam buku ini kita dudukan bahwa polisi itu lembaga sipil, bukan militer. Iya. Tapi buku ini saya tulis pada saat kasus Pak Sambo mulai naik. Iya, mulai naik ya. Memang pada saat itu kasus Pak Sambo sangat berpengaruh terhadap opini masyarakat terkait dengan citra kepolisian, ya. Siap. Terakhir barangkali Pak ya. Mungkin ada kesan-pesan terutama terkait maraknya judi online di lingkaran atau yang melilit para penegak hukum itu. Sebenarnya kasus poluan membakar polisi tidak itu murni. Sesuatu yang memalukan sebenarnya. Sesuatu yang memalukan. Dan kalau ini terjadi di negara-negara yang menjunjung tinggi aspek moral, mungkin pimpinan kepolisian bintang 4 sudah mundur gitu. Ya. Ini artinya bahwa beliau gagal melakukan pembinaan personil dalam internal organisasinya. Ya. Ini saya agak kecewa pada saat kasus ini mencuat. Baru kita berbenah, kita mulai dorong agar Satgas untuk penanganan judi online ini segera mengambil tindakan, ya dibentuk dengan melibatkan beberapa kementerian di dalamnya. Saya dengar apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Padahal kita lihat bahwa sebelum korban ini sudah banyak korban berjatuhan, termasuk korban dari pihak kampus dalam hal ini mahasiswa. Baru nunggu viral mungkin. Itu yang saya prihatin. Ada apa? Judi online ini menguntungkan siapa dan kenapa lambat untuk penanganannya? Ya, kan kita punya divisi cybercrime kan dibentuk sudah lama. Tapi kenapa
Kenapa dalam kasus misalnya penanganan teroris gampang kita melakukan penangkapan dan eksekusi, tetapi dalam kasus cybercrime dalam bentuk kejahatan judi online susah kita tangani. Bukankah kita sudah punya kerjasama Interpol? Kalau kita katakan bahwa ini sebuah kejahatan transnational crime. Berarti sekarang yang dituntut itu dari itu seorang pimpinan Polri adalah keberanian, kemauan juga. Kemauan. Sekali lagi dalam kesempatan ini sudah saatnya ya kita bisa dibilang kita gelarlah itu Pak Sutanto itu sebagai Kapolri yang benar-benar anti judi gitu. Kita beri dia anugerah penghormatan. Karena nggak ada tuh Kapolri yang berani menindak judi di wilayah yang memang zona merah. Zona merah ya. Misalnya Medan gitu. Ya, itu. Baik. Barangkali seperti itu, Pak. Terima kasih atas atensinya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.